Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, untuk kali ini kita bahas mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, kita pahami dulu, ada kata penyetaraan berarti berasal dari kata setara. Apa sih setara itu? Nah, kalian perhatikan gambar ini. Jika timbangan ini sisi kiri kita isi dengan 1 apel, sedangkan sisi kanan kita isi dengan 3 apel, apa yang terjadi? Tentu saja timbangannya akan timpang, akan berat sebelah. Beda ketika keadaan di gambar 2, ketika 3 apel yang ada di sisi kanan kita pindahkan 1 apel ke sisi kiri, maka timbangan tersebut akan seimbang karena ada 2 apel di sisi kiri dan 2 apel di sisi kanan, sehingga tidak akan timpang lagi, maka keadaannya akan setara atau sama gitu ya. Jumlah apel di sebelah kiri itu 2, sebelah kanan juga 2, jadi jumlah muatannya sama. Setara itu artinya sama. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Dimana di sini pada pertemuan awal itu kalian sudah mendiskusikan pengertian reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan 3 konsep ya. Kalian ada sebagian yang sudah menyebutkan itu. Kita lihat konsep yang pertama, itu pengertian reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan reaksi yang melibatkan oksigen. Nah, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Kalian bisa lihat contohnya di situ. Kalau melepaskan oksigen berarti oksigennya dilepaskan, dia berada di ruas kanan. Kalau dia pengikatan oksigen berarti ada di ruas kiri. Kemudian konsep yang kedua itu melibatkan elektron. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Sedangkan konsep yang ketiga itu berdasarkan konsep Bilox. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan Bilox, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan Bilox. Saya tidak akan menjelaskan Bilox itu apa karena kalian sudah paham. Baik, di sini ada metode penyetaraan persamaan reaksi redoks. Ada 2 metode yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama metode Bilox, yang kedua metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah metode yang pertama, yaitu metode Bilox. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode Bilox itu ada 6. Yang pertama, menuliskan kerangka dasar reaksi. Yang kedua, menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox dengan memberi koefisien yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah penurunan Bilox dari oksidator dan jumlah pertambahan Bilox dari reduktor. Yang keempat, menyamakan jumlah perubahan Bilox tersebut, maksudnya adalah Bilox yang kita bahas di langkah 3 ya. Kemudian yang langkah kelima, menyamakan muatan dengan menambahkan ion H+ jika reaksi tersebut berlangsung dalam suasana asam, atau menambahkan ion OH- jika reaksi tersebut dalam suasana basah. Kemudian langkah yang terakhir, menyetarakan atom H dengan menambahkan molekul air atau H2O. Oke. Demikian 6 langkah penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode Bilox. Oke. Sekarang kita aplikasikan ke dalam contoh soal gitu ya. Oke, ini adalah contoh soal. Setarakan reaksi redoks berikut menggunakan metode Bilox. Nah, itu reaksinya dalam suasana asam. Langkah pertama, kalian menuliskan kerangka dasar reaksi. Kemudian kalian tentukan Bilox dari unsur-unsurnya. Nah, di sini Mn Biloxnya adalah +7, sedangkan Mn di ruas kanan tuh Biloxnya +2. Kemudian Bilox C pada H2C2O4 itu adalah +3, sedangkan Bilox C pada CO2 adalah +4. Oke, baik, untuk langkah yang kedua itu menyetarkan unsur yang mengalami perubahan Bilox dengan memberi koefisien. Jadi tadi si Mn itu
ya. Intinya unsur yang ada biloxnya kalian setarakan. Mn di ruas kiri itu 1, ruas kanan juga 1. Sedangkan C di ruas kiri itu 2, di ruas kanan itu harus 2. Jadi kalian tambahkan koefisiennya 2. Jadi 2CO2. Oke, ini langkah yang ketiga. Menentukan jumlah penurunan bilox dari oksidator dan jumlah pertambahan bilox dari reduktor. Kalian perhatikan kalau kalian ada kertas boleh dicoret-coret ya. Jadi MnO4- itu pasangannya Mn2+ di ruas kanan. Kita lihat di sana, kita tarik garis di mana jumlah biloxnya tetap ya, tetap plus 7, angka yang di bawah itu. Sedangkan bilox dari Mn adalah plus 2. Jadi biloxnya tidak berubah. Tidak berubah ya, tetap plus 2. Sedangkan untuk yang bilox C itu mengalami perubahan dari plus 3 menjadi plus 6. Kenapa demikian? Karena plus 3 itu kita kalikan dengan jumlah C-nya. Nah, jumlah C-nya itu ada 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sedangkan untuk bilox C pada CO2 itu kita lihat dulu ya. Kira-kira di situ angkanya berubah jadi berapa? Apakah tetap atau sama? Kalau kalian menjawabnya itu berubah, jawaban kalian benar. Jadi dari plus 4 itu dia akan berubah menjadi plus 8. Plus 8 dapat dari mana? Karena plus 4 itu kita kalikan dengan koefisien. Koefisiennya adalah 2. Di sana kan ada 2 CO2. Jadi plus bilox dari C kita kalikan dengan 2. Jadi mendapatkan plus 8. Nah, kemudian kita tentukan naik turunnya. Nah, dari plus 7 ke plus 2 itu mengalami penurunan bilox sebanyak berapa? Jadi sebanyak 5. Jadi kita tuliskan turun 5. Sedangkan bilox C itu mengalami kenaikan. Jadi kita bisa tuliskan di sana naik 2. Nah, nanti dia akan muncul di sana. Oke. Dari plus 6 ke plus 8, bilox C mengalami kenaikan sebanyak 2. Kalau Mn dia mengalami penurunan sebanyak 5, sedangkan bilox C mengalami kenaikan sebanyak 2. Oke. Kemudian selanjutnya di langkah 4 ya, menyamakan jumlah perubahan bilox dengan memberi koefisien yang sesuai. Jadi untuk di langkah 3 tadi jangan diubah. Itu kita berapa naik turunnya kita setarakan ya, menyamakan. Kali silang saja. Jadi kalau turun 5 itu dikali 2, sedangkan yang naik 2 itu dikalikan dengan 5. Oke, nanti di sini akan mendapatkan hasil dari perkalian tersebut. Kita lanjut ke langkah lihat di bawahnya ya. Menyamakan jumlah perubahan bilox dengan memberi koefisien yang sesuai. Dari langkah 3 itu kita kali silang ya kan. Nah, sekarang hasil perkaliannya menjadi persamaan reaksi yang di bawah ini. 2MnO4 min. Dari mana kita mendapatkan angka 2? Karena di sana dikalikan dengan 2. MnO4 min dikalikan dengan 2. Ingat yang warna merah. 2MnO4 min ditambah 5H2C2O4. Dapat dari manakah angka 5? Jadi H2C2O4 itu dikalikan dengan 5. Menjadi 5H2C2O4. Oke. Bisa dipahami? Jadi kita menyamakan jumlah perubahan biloxnya dengan kali silang, kemudian kita tuliskan hasil dari perkaliannya. Kemudian di ruas kanan di sana ada 2Mn pangkat 2 plus. Jadi koefisien 2 ya, itu didapat dari Mn2 plus dikalikan dengan 2. Kemudian ditambah 10 CO2. 10 didapat dari mana? Jadi koefisien dari CO2
Kan ada reaksi yang di atas itu 2CO2 kita kalikan dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga menjadi 10 CO2. Dengan demikian, di langkah 4 ini kalian harus menuliskan hasil perkaliannya ya. Jadi persamaan reaksinya yang sudah disamakan jumlah perubahan biloxnya itu menjadi 2 MnO4- ditambah 5H2C2O4 menjadi 2 Mn pangkat 2+ ditambah 10 CO2. Oke, kita lanjutkan ke langkah 5. Menyamakan muatan dengan menambah ion H+. Karena reaksinya berlangsung dalam suasana asam sehingga kita tambahkan ion H+. Nah, di sini kita belum tahu berapa sih ion H+ yang harus kita tambahkan. Jadi, kalian perhatikan dulu reaksinya. Kalian hitung berapa jumlah muatan yang ada di ruas kiri dan berapa di ruas kanan. Nah, di sini di ruas kiri jumlah muatannya adalah -2. Didapat dari manakah -2? Jadi, kalian perhatikan. Yang bermuatan hanyalah MnO4. Jadi di sana ada pangkatnya ya kan. Pangkatnya -1. Jadi angka 1 tidak ditulis. Jadi kalau dia berpangkat artinya si MnO4 ini dia memiliki muatan. Jadi -1 itu dikalikan dengan koefisiennya -1 kali 2 menghasilkan -2. Jadi di ruas kiri jumlah muatannya hanya -2. Kalau H2C2O4 itu tidak bermuatan, jadi tidak perlu dihitung begitu. Nah, di ruas kanan jumlah muatannya +4. Didapat dari manakah +4? Jadi si Mn-nya ini kan ada pangkatnya 2+, itu kalian kalikan dengan koefisiennya 2. Jadi +2 dikali 2 sama dengan +4. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis ulang reaksinya ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita tambahkan ion H+. Berapakah ion H+ yang kita tambahkan? Kita lihat reaksinya. Oke, nah ternyata di ruas kiri itu ditambahkan dengan H+ sebanyak 6. Kenapa 6? Ya, karena tadi tujuan kita adalah menyamakan jumlah muatan. Jadi jumlah muatan di ruas kiri tadi kan -2. Supaya dia itu sama dengan jumlah di ruas kanan, maka kita tambahkan 6. Jadi -2 ditambahkan 6 plus. Pasti hasilnya positif 4, plus 4. Oke, di sini kita lihat jumlah muatannya sudah setara. Sudah sama begitu ya. Di ruas kiri jumlah muatannya +4 kita dapatkan dari -2 ditambah dengan 6. 6 dapat dari mana? Dari muatannya si H+. Sedangkan di ruas kanan itu jumlah muatannya juga +4. Didapat dari mana? Dari pangkat dari Mn yaitu 2+ kali dengan 2. Oke, untuk di langkah 6 ini kita menyetarakan jumlah atom hidrogen, atom H, dengan menambahkan molekul air. Jadi hasil reaksi dari langkah 5 kita tulis ulang. Kemudian kita hitung berapa jumlah H di ruas kiri, kemudian berapa jumlah atom H di ruas kanan. Kita lihat di sana, untuk di ruas kiri itu jumlah atom H ada di senyawa H2C2O4 itu ada atom H, di mana di sana atom H-nya adalah 10, didapat dari 5 kali 2 ya. Kalian perhatikan atom H-nya. Kemudian ditambah dengan 6 H dari H plusnya. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Jumlah atom H di ruas kiri sama dengan 16. Sedangkan di ruas kanan kalian perhatikan jumlah atom H sama dengan 0.
Kalian perhatikan di sana tidak ada jumlah atom H di ruas kanan. Nah, kemudian kalian tulis ulang reaksi yang sudah setara, yang sudah ditambahkan dengan H2O. Ternyata reaksinya ditambahkan dengan 8H2O. Kenapa 8? Nah, di ruas kiri jumlah atom H adalah 16. Sedangkan ruas kanan tadi masih 0. Jadi 16 kalian bagi 2 saja. 16 bagi 2 itu adalah 8. Sehingga di sana kita tambahkan H2O di ruas kanan, yaitu sebanyak 8. Jadi kalian jangan tambahkan H2O di ruas kiri, nanti tidak akan setara. Jadi H2O kita letakkan di ruas kanan. Jadi ini kalian jangan dijadikan patokan. Nanti ketika ada soal, H2O itu tidak harus ada di ruas kanan, bisa saja di ruas kiri, tergantung dari kebutuhan. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan jumlah H2O yang sesuai, kalian harus menghitung ulang. Di ruas kiri berapa jumlah atom H, ruas kanan juga berapa. Nah, ini setelah kita setarakan, jumlah atom H-nya sama. Di ruas kiri jumlah atom H-nya sama dengan 16, dan di ruas kanan jumlah atom H sama dengan 16. Kalian bisa hitung jumlah atom H. Oke. Demikianlah pembahasan penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode Bilox. Selanjutnya untuk video kedua akan dibahas untuk metode ion elektron. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.